Halo, Cak. Lagi di mana? Kan kamu ada departemen krisis. Nah. Oh iya, gue lupa. Ntar ya. OTW. 5 menit. Halo semuanya, kenalin aku Noval. Aku merupakan Ketua Himpunan Ilmu Komunikasi UNS periode 2024-2025. Dan hari ini, yuk kita ke departemen visit. Tapi tunggu dulu. Kayaknya kurang deh. Nah, udah oke nih. Anyway, Himakom UNS berdiri pada 30 Maret 1960 di kota Surakarta. Berasaskan Pancasila serta dasar hukum ADRT dan GBHO, Himakom UNS berprinsip pada kemajuan di bidang ilmu komunikasi, khususnya di bidang keilmuan, keterampilan, serta pengabdian kepada masyarakat. Selama proses keberjalanannya, Himakom UNS didukung oleh partisipasi pengurus serta anggotanya. Pengurus terdiri dari 2 angkatan termuda S1 Ilmu Komunikasi UNS, serta anggotanya terdiri dari seluruh mahasiswa aktif S1 Ilmu Komunikasi UNS. Himakom UNS sendiri memiliki visi untuk mewujudkan wadah pemersatu dan berintegrasi yang berorientasikan pada kemajuan di bidang ilmu komunikasi bagi seluruh mahasiswanya, serta memiliki misi untuk menjalin jaringan internal dan eksternal untuk berdinamika dan berkolaborasi, meningkatkan ruang eksplorasi bagi self-development untuk mahasiswa ilmu komunikasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan positif demi meningkatkan kinerja seluruh pengurusnya. Iya, kalau misalkan ini. Oke. Departemen Keuangan Kreatif di Himakom UNS bertanggung jawab atas urusan keuangan dan inisiatif kewirausahaan mahasiswa. Fungsinya meliputi pengaturan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan secara berkala dan transparan. Departemen Keuangan Kreatif juga bekerja sama dengan Departemen Sekretaris Umum dalam mencatat proposal dan laporan kegiatan di setiap program Himakom UNS. Selain itu, Departemen Keuangan terlibat dalam mengelola kegiatan kewirausahaan menggunakan dana internal organisasi. Program kerja Departemen Keuangan Kreatif terbagi menjadi 2 bagian yang fokus pada keuangan dan kewirausahaan. Bagian keuangan mencakup manajemen kas dan iuran pengurus, pembukuan, serta pelaporan keuangan berkala, termasuk penyusunan rencana anggaran belanja dan surat pertanggungjawaban. Sedangkan bagian kewirausahaan mencakup pengelolaan dan distribusi ID card pengguna, PDH, Commerce, program Proxima, dan pengelolaan acara Komandan. Udah, thank you. Iya. Eksternal merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam bidang kehumasan dan sosial masyarakat, bertugas menjembatani antara pihak luar dengan pihak internal Himakom UNS. Tidak hanya itu, eksternal juga memberikan wadah untuk Himakom UNS yang lebih kontributif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, proker eksternal seru-seru banget nih teman-teman. Yang pertama ada CSR, Hima Visit, Review UMKM, dan masih banyak proker seru lainnya. Departemen Minat dan Bakat merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di dalam bidang non-akademik maupun akademik. Dan tupoksi dari Departemen Minat dan Bakat yang pertama ada mencari, menginformasikan, dan menjembatani kegiatan lomba yang berkaitan dengan mahasiswa ilmu komunikasi UNS. Yang kedua ada menyelenggarakan kegiatan minat dan bakat mahasiswa ilmu komunikasi UNS di dalam bidang non-akademik maupun non-akademik. Yang ketiga ada memberikan apresiasi bagi mahasiswa berprestasi ilmu komunikasi, dan ada 5 program kerja di dalam minat dan bakat terdiri dari yang pertama yaitu ada
info lokasi, yang kedua ada memikat, yang ketiga ada komparti, yang keempat ada kompresiasi, dan yang terakhir ada shift smart. Thank you, Dok. Hai, aku Caca selaku Sekretaris Jenderal Himakom UNS periode 2024-2025. Dan sekarang saatnya aku buat Departemen Visit. Let's go! Tugas pokok dan fungsi Departemen Sekretaris Umum. Yang pertama, bertugas dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan tertib administrasi. Yang kedua, berkoordinasi dan ketua himpunan dalam penyelenggaraan rapat. Yang ketiga, bekerja sama dengan Departemen Keuangan Kreatif mengenai rekapitulasi proposal dan LPJ. Program kerja Departemen Sekretaris Umum terbagi menjadi 3. Pada paruh awal, ada pelantikan, penghimpunan data pengurus, rapat kerja pengurus, dan RAH paruh awal. Kemudian pada paruh akhir, terdapat pendataan inventaris ruang sekretariat Himakom UNS, serta RAH paruh akhir. Selama keberjalanan periode, Departemen Sekretaris Umum menyelenggarakan surat menyurat, arsip surat, dan pembuatan proposal serta LPJ. Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa atau Adkesma adalah departemen yang bergerak di bidang advokasi serta pelayanan informasi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNS. Terus tupoksi kita ngapain aja sih? Yang pertama, kita menjalankan fungsi advokasi untuk mahasiswa Ilmu Komunikasi UNS, yaitu penyebaran informasi akademik. Yang kedua, kita mengadakan forum komunikasi untuk menampung aspirasi dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UNS. Dan yang ketiga, kita melayani permintaan jawaban ataupun solusi-solusi di bidang akademik, baik secara tatap muka, ngarah hubung, maupun melalui official account Himakom UNS. Terus program kita ada apa aja sih? Yang pertama, ada kalender akademik atau kaldik. Yang kedua ada informasi komunikasi atau infok yang di dalamnya ada informasi akademik dan juga informasi beasiswa. Terus juga ada kunjung kelas atau jungkel, ada suara komunikasi via media sosial atau suka medsos, ada forum komunikasi atau forkom, audiensi, sosialisasi spesialisasi, sosialisasi magang, dan juga pendampingan mahasiswa baru tentunya. Departemen Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Mahasiswa merupakan departemen yang bertugas dalam membangun keharmonisan dan mengelola bonding antar pengurus maupun antar departemen Himakom UNS, serta menjalankan fungsi kaderisasi baik di internal maupun eksternal Himakom UNS. Berikut beberapa tugas pokok dan fungsi Departemen PSDM antara lain: 1. Melakukan kaderisasi untuk bagian internal Himakom UNS. 2. Membangun keharmonisan antar pengurus atau departemen Himakom UNS. 3. Memastikan kinerja semua departemen terlaksana dengan baik. 4. Mengawal rangkaian pengenalan prodi mahasiswa baru Ilmu Komunikasi UNS. Dan PSDM sendiri memiliki
11 program kerja antara lain 1 malam koneksi, 2 badut ultah, 3 staf ketemuan, 4 PSD menyapa, 5 samaru, 6 KPRH, 7 temu departemen, 8 operan rekrutmen, 9 upgrading, 10 second account Himakom UNS, dan yang 11 bukber Himakom. Departemen Penelitian dan Pengembangan merupakan departemen yang bertanggung jawab dalam bidang penelitian dan pengembangan dengan fokus ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk mewadahi mahasiswa ilmu komunikasi UNS. Tugas dan fungsi Departemen Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada membantu penelitian dan survei antar departemen. Yang kedua ada mengadakan kelas pengembangan dan serap opini. Yang ketiga ada memberikan informasi terkait keilmu komunikasian melalui media sosial. Terus ada program kerja dari Departemen Penelitian dan Pengembangan. Yang pertama ada Komtauga, yang kedua ada Sehubung Ekselubung, yang ketiga ada Survei Himakom, yang keempat ada Kokar, yang kelima ada Kompresiasi, yang keenam ada kelas pengembangan, yang ketujuh ada pembinaan lomba, dan yang terakhir ada pembinaan desa. Itu dia Departemen Visit yang ada di Himakom UNS periode 2024-2025. Bentar. Kayaknya yang kurang deh. Mari Greg, sama gantiin dong. Sini gantiin. Departemen Media Kreatif bertugas untuk mengelola akun resmi Himakom UNS, mulai dari penulisan konten, produksi konten, hingga pengelolaan media sosial. Tupoksi Medikre adalah sebagai berikut. Bertanggung jawab dalam mengelola serta mengembangkan akun resmi Himakom UNS, menciptakan dan menjaga branding ilmu komunikasi yang baik melalui akun resmi Himakom UNS, dan yang ketiga menyajikan berbagai konten informatif dan hiburan berupa visual, audio, dan audiovisual melalui akun resmi Himakom UNS. Nah, sama kayak departemen yang lain, Medikre juga punya beberapa program kerja loh, seperti ucapan Himakom UNS, terus Kreatips, ada juga Ruang Kompas, ada COTD, ada Komvlog, juga Counter Random TikTok yang sering banget FYP di kalian nih pastinya. Nah, itu tadi 8 departemen yang ada di Himakom UNS beserta tugas pokok dan fungsi dan juga prokernya. Dan inilah Kabinet Harsa Barata.